itu kan berarti ada bagian yang satu dengan yang lain berbeda. Itu disebut lempeng tektonik. Lempeng tektonik. Ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Pasifik, ya kan? Nah itu lempeng-lempeng itu ternyata punya karakter yang nggak seragam juga. Ada lempeng yang Pasifik misalnya Bapak Ibu, itu kan lempengnya kalau Pasifik itu apa ya? Benua atau lautan ya Pak? Lautan. Lautan ya. Nah karena lautan berarti lempengnya itu berada di bawah Bapak Ibu. Artinya di bawah air itu. Tapi kalau lempeng, satu lagi lempeng apa? Benua misalnya. Benua Australia atau benua Amerika. Itu kan daratan ya? Iya. Berarti dia di atas ya? Iya. Berarti ini ada dua yang pecah-pecah itu menjadi lempeng yang cenderung di atas dan lempeng yang cenderung di bawah. Nah kalau ada dua lempeng yang berbeda seperti itu, dan dia udah pecah-pecah, dia berada di putih telur yang mantelnya yang tidak stabil, itu akan selalu apa? Berinteraksi, ya. Sehingga lempeng yang di bawah tadi oceanic itu dia BJ-nya berat, karena banyak sekali mengandung besi, mangan, magnesium, ya. Nah itu dia karena di bawah dia langsung menunjang ketika dia berinteraksi, gitu ya. Nah disitulah mulai terjadi apa yang terlihat di permukaan. Ada gunung apinya, ada gempanya, gitu. Ya. Jadi kita memang mulai dari sana. Ya. Nah, untuk menjelaskan jadi konsep yang pertama Bapak Ibu, saya tulis apa ya? Model apa konsep? Konsep aja. Aku ngaku ya harus ngaku konsep barang. Tidak apa-apa. Ya. Jadi konsep yang pertama itu adalah yang disebut sebagai apa tadi Bapak Ibu? Tektonik apa? Tektonik lempeng ya, itu ya. Lempeng tektonik. Atau lempeng tektonik. Barangnya lempeng tektonik, tapi kalau peristiwanya disebut tektonik lempeng. Balik. Oh, Ya kan? Kalau peristiwanya tektonik lempeng, tapi kalau barangnya atau pelakunya itu lempeng tektonik, gitu ya. Halo? Nah tadi saya menjelaskan dong no. gitu ya. Jadi ada lempeng yang saya gambarkan Tinggian. yang tinggi gitu. Ini lempeng benua Bapak Ibu B, ya kan? Kemudian ada lempeng satu lagi yang di bawah tadi ya, yang lempeng Pasifik tadi, itu kan menunjang gini ya. Halo? Ini kecepatannya hanya 7 cm per tahun. Jadi bergeraknya. Jadi sama tumbuhnya kuku kita itu lebih cepat kuku kita kan, lebih panjang. Jadi wong barang yang bergerak di baby kita aja itu kita nggak bisa merasakan. Baru sebulan itu baru tahu oh kok wis aja. Jadi lempeng pun juga seperti itu Bapak Ibu. Karena lambatnya itu kita tidak merasakan pergerakannya. Coba bayangkan kalau lempeng itu punya kecepatan berapa ya? 10 km per jam itu setiap hari gempa, kita nggak bisa hidup. Ya kan? Tiap hari geser gempanya, memang nggak bisa hidup kita ya. Tapi punya kecepatan yang seperti tadi, sehingga lempeng itu bergeraknya itu apa ya? Dia bergeraknya itu mendadak. Jadi perlu mengumpulkan energi. Iya. Karena ini besar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan ini besar sekali ya. Terus di sini itu ada yang namanya gaya nahan. Jadi menahan ini. Jadi tidak langsung bergerak. Ini Bapak Ibu ini. Nah, ketika lempeng itu bergerak 7 cm itu tidak bergerak sebetulnya. Dia apa namanya ketahan oleh ini gaya gesek ini. Dia tidak tertahan, tidak bergerak dulu. Jadi kayak ngampet dulu Bapak Ibu. Jadi soal ngampet itu sebetulnya sangat alami. Bumi aja pergerakannya ngampet-ngampet itu. Ngampet itu bahasa Indonesia. Lebih baik di plastik ya. Makan mesti diloske. Jangan buka rahasia. Jadi karena saking lambatnya, jadi pergerakan itu diampet dulu Bapak Ibu. Karena ini gaya geseknya itu besar sekali, jadi dia tidak mampu
Ya itu kalau nanti terjadi pergerakan setiap saat ya kita nggak bisa tuh tinggal itu. Ya. Nah, waktu ngampetnya itu yang harus diwaspadai. Sebab waktu ngampet waktu ketika terjadi akumulasi. Ini kan kalau ini maju terus, yang lempeng ini maju terus gitu, menunjam ya istilahnya. Itu kalau dia tidak bergerak, berarti kan ada sesuatu yang dikumpulkan. Gerakan itu kompensasinya dikumpulkan di satu tempat. Di mana itu? Ya di sini. Di batas lempeng ini. Dan di sini ya, kecil. Betul. Jadi ngampet itu dia ngampet karena gerak loh. Nek kok poho kae orang mlaku-mlaku. Di sini ini enggak mlaku-mlaku, Pak. Ya, akhirnya marah. Nah, itu dia tadi itu. Angkat dhewe. Ini peristiwa tektonik lempeng. Terjadi gempa tadi pagi itu di tempatnya Pak Tantono itu terjadi gempa. Kemarahan tuh. Jadi kan apa ini? Terjadi gempa. Ya. Jadi Bapak Ibu harus membayangkan itulah cara pergerakan lempeng itu memanifestasikan dirinya. Jadi tidak lunyu Bapak Ibu. Lunyu itu nggak ditahan itu langsung ngomong aja gitu nggak. Jadi ini juga sebuah pelajaran bahwa sesuatu itu diakui dia betul, karena kita harus memikirkan apakah efeknya itu baik atau buruk kan dulu ya Pak. Nah itu, Bumi aja ngajarin gini kok. Ya, Tak bilang Pak. Ini malah. Mana nama kamu piye? gitu ya. Gitu ya. Jadi makanya Gempa Jogja itu punya keterulangan 60 tahun. Berarti ngampetnya itu 60 tahun. Yang Bantul kemarin tuh. Terus kalau secara Sumatera itu ngampetnya bisa sampai ratusan tahun. Jadi peristiwa 2004 di Aceh yang besarnya sangat luar biasa, gempa yang ya, itu peristiwa terakhir 200 sampai 300 Tahun yang lalu. Lalu gempa yang terbesar di Jawa pun juga pernah dicatat, yaitu peristiwa ketika Mataram kuno itu harus pindah ke mana? Ke Jawa Timur. Pindah ke Jawa Timur. Iya. Itu ada prahara namanya. Nah itu Aku berusaha. ditengarai oleh ahli biologi berdasarkan endapan-endapan bekas tsunami yang ada di dekat Bandara Jogja itu. Itu di tanggal umurnya pakai unsur karbon, jadi ada di dalam endapan tsunami itu kan sering membawa kayu ya Bapak. Iya. Membawa kayu apa itu, nah itu kayunya itu bisa diketahui umurnya. Nah itu juga sekitar 300. Jadi ampet-ampetan yang paling lama itu, yang paling harus kita awasi itu adalah yang sampai ratusan tahun. Karena kalau kejadian lagi itu besar. Itu yang kemarin ribut Megatrust. Megatrust. Iya. Ya. Mau itu Megatrust. Itu Megatrust. Betul masuk rumah sakit. Terus kalau Nah untuk Jogja ini secara untuk Megatrust itu diperkirakan sampai ketinggian berapa, Pak? wah kalau kejadiannya itu mungkin contoh yang konkret yang kita bisa bayangkan secara faktual. Iya. Itu ya seperti tsunami Aceh. Oh gitu ya. Bayangkan aja airnya itu bisa masuk sampai 15 km. Iya, sampai ke masjid yang di tengah alun-alun itu. Itu semua di situ dulu habis itu. Iya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi gerakan lempeng itu kalau saya pakai istilah bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Istilahnya itu ini istilahnya itu pergerakannya itu stick dan kemudian slip. Lengket kemudian Slip. lunyu. Tergelincir ya sama kan? Ini diampet dulu terus baru slip. Udah murah balik sih. Ya. Gitu kan? Biasa gitu Pak. Ya, slipnya tadi pagi ya. Jadi lengket kemudian
slip terjadi gempa. Jadi slip itu terjadi gempa. Waktu antara stick dan slip ini yang kita tengarai yang disebut sebagai keterulangan gempa. Ya 60, 100 tergantung dia posisinya di mana terhadap daerah yang dekat ini. Jadi kalau sudah slip itu kan dia lengket lagi ya Bapak Ibu, betul nggak? Masa mau slip terus? Jadi ketika dia ada gempa itu nanti lengket lagi Pak Yuli. Seperti gempa Jogja itu kan patahan opak kan, Mbak. Nah itu patahan opak ketika dia bergerak berarti dia slip. Tapi ketika dia slip itu dia lengket lagi. Sementara tenaga dari arah selatan kan datang terus ya. Dia ngapet terus itu. Nah waktunya kalau gempa Jogja itu 70 tahun. Gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi yang tadi kita bicarakan ini bahaya gempanya ya. Risiko gempa. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah besok apa itu disebut sebagai risiko gempa. Nah tapi jangan selesai dulu dengan gempa. Ternyata pada kedalaman 100 km Bapak Ibu ini dari ke atas Pak? Iya dari permukaan deh menurut lebih ya. Itu 100 km. Saking panasnya di sini, ya kan? Nah, ini dia masuk ke putih telur. Nantinya dia berakhir di kuning telur. Ketika dia udah masuk di kuning telur, habis ceritanya. Tapi ketika dia masih di putih telurnya, di mantel itu, dia masih punya gaya gesek yang kemudian menimbulkan peleburan si keraknya itu, si kulit telur